Kenapa Marc Marquez justru mengaku lebih memilih jatuh saat latihan hari Jumat? Ternyata inilah rahasia yang membuatnya bangkit dari ketertinggalan 120 poin hingga kembali masuk persaingan gelar MotoGP 2026. Strategi ekstrem ini mungkin belum pernah kalian dengar sebelumnya. Marc Marquez akhirnya mengungkap rahasia di balik kebangkitannya pada MotoGP 2026. Setelah sempat menjalani awal musim yang penuh kesulitan akibat masalah fisik, juara dunia asal Spanyol itu kini kembali menjadi salah satu kandidat terkuat dalam perebutan gelar juara dunia. Menariknya, kebangkitan tersebut bukan hanya karena kondisi tubuhnya yang mulai membaik, tetapi juga berkat perubahan strategi yang ia terapkan sejak awal akhir pekan balapan. Pembalap Ducati Lenovo itu mengaku kini sengaja mencari batas kemampuan motor sejak sesi latihan hari Jumat. Baginya, lebih baik mengetahui limit motor dan melakukan kesalahan pada sesi latihan daripada mengambil risiko saat sprint race maupun balapan utama. MotoGP 2026 memang menghadirkan persaingan yang sangat ketat. 5 pembalap teratas klasemen hanya dipisahkan selisih sekitar 20 poin, membuat setiap seri menjadi sangat menentukan dalam perebutan gelar dunia. Di tengah persaingan sengit tersebut, Marc Marquez perlahan kembali menunjukkan performa terbaiknya. Setelah tampil dominan dengan memenangi sprint race dan Grand Prix Jerman, ia berhasil naik ke posisi ketiga klasemen sementara dan memangkas jarak dengan pemuncak klasemen menjadi hanya 18 poin. Pencapaian tersebut terasa sangat istimewa jika melihat kondisi Marquez beberapa bulan sebelumnya. Usai menjalani operasi akibat gangguan saraf pada lengan kanan setelah MotoGP Italia di Mugello, Marquez sempat tertinggal hingga 120 poin dari pemimpin klasemen. Banyak pihak saat itu mulai meragukan peluangnya untuk kembali bersaing memperebutkan gelar juara dunia. Namun dalam waktu relatif singkat, pembalap berjuluk Baby Alien itu berhasil membalikkan keadaan. Menurut Marquez, salah satu perubahan terbesar yang ia lakukan adalah mengubah pendekatan sejak hari pertama akhir pekan balapan. Ia mengaku kini selalu menggunakan sesi latihan bebas pada hari Jumat untuk benar-benar memahami karakter motor Ducati yang dikendarainya. Jika harus terjatuh demi mengetahui batas kemampuan motor, ia lebih memilih mengalaminya pada sesi latihan daripada ketika balapan berlangsung. Marquez menjelaskan bahwa pada awal musim, dirinya sering mengalami kecelakaan tanpa memahami penyebabnya. Kondisi saraf di lengan kanannya saat itu membuat tubuhnya tidak mampu memberikan respons atau peringatan ketika motor sudah berada di ambang kehilangan kendali. Akibatnya, ia beberapa kali terjatuh secara tiba-tiba tanpa sempat melakukan penyelamatan. Kini, situasinya mulai berubah. Marquez mengaku kondisi fisiknya memang belum kembali 100%, tetapi justru keterbatasan tersebut membantunya lebih memahami kemampuan tubuh dan motornya. Ia kini lebih mudah mengenali kapan harus menyerang dan kapan harus mengurangi resiko. Pendekatan baru tersebut terbukti memberikan hasil yang signifikan. Dalam 5 seri terakhir sejak Mugello, Marquez menjadi pembalap dengan perolehan poin terbanyak di MotoGP. Ia berhasil mengoleksi 133 poin, unggul dari sebagian besar rivalnya. Hanya Ai Ogura yang mampu mendekati raihan tersebut dengan 117 poin. Konsistensi itulah yang menjadi modal utama Marquez untuk kembali masuk dalam persaingan perebutan gelar dunia. Meski demikian, pembalap asal Cervera tersebut mengakui bahwa paruh pertama musim 2026 menjadi salah satu periode paling berat sepanjang karir profesionalnya. Hingga seri Jerman, Marquez tercatat sudah mengalami 11 kali kecelakaan. Jumlah tersebut hampir menyamai total kecelakaan yang dialaminya sepanjang musim 2025. Menurutnya, tekanan terbesar bukan berasal dari hasil balapan, melainkan ketidakpastian mengenai kondisi tubuhnya sendiri. Ia mengaku 5 seri pertama musim ini terasa sangat melelahkan secara mental. Setiap kali memasuki tikungan, ia tidak pernah benar-benar mengetahui apakah tubuhnya akan mampu merespon sesuai keinginannya atau justru kembali kehilangan kendali. Situasi itu membuatnya harus bekerja ekstra keras bersama tim Ducati untuk menemukan solusi yang tepat. Selain membahas kondisinya sendiri, Marquez juga memberikan apresiasi terhadap perkembangan Aprilia musim ini. Ia menilai motor RSGP mengalami peningkatan yang sangat signifikan, sehingga mampu bersaing secara konsisten di barisan depan bersama para pembalap seperti Jorge Martin, Marco Bezzecchi, dan Ai Ogura. Karena itulah, Marquez meyakini perebutan gelar MotoGP 2026 masih akan berlangsung hingga seri-seri terakhir musim ini. Dengan selisih poin yang sangat tipis di papan atas klasemen, setiap kemenangan, podium, bahkan tambahan 1 poin sekalipun dapat mengubah peta persaingan secara drastis. Kini, strategi hari Jumat yang diterapkan Marc Marquez menjadi salah satu faktor penting di balik kebangkitannya. Keberaniannya mencari limit motor sejak awal akhir pekan membuatnya mampu tampil lebih tenang dan konsisten ketika sprint race maupun Grand Prix berlangsung.
Jika mampu mempertahankan performa tersebut hingga akhir musim, bukan tidak mungkin Marquez akan kembali merebut gelar juara dunia MotoGP dan melengkapi salah satu kisah kebangkitan paling impresif dalam sejarah balap motor modern. Drama besar kembali mengguncang MotoGP. Marc Marquez bersenggolan dengan pembalap tim Valentino Rossi hingga keluar lintasan di Asen. Banyak yang menunggu amarah Marquez, tetapi respon sang juara dunia justru di luar dugaan. Apa sebenarnya yang terjadi? Simak kronologi lengkapnya dalam video ini. MotoGP Belanda 2026 di sirkuit TT Asen menghadirkan banyak drama yang memengaruhi persaingan perebutan gelar juara dunia. Salah satu momen yang paling menyita perhatian terjadi ketika pembalap Ducati Lenovo Marc Marquez terlibat insiden kontroversial dengan Fabio Di Giannantonio dari Pertamina Enduro VR46 Racing Team, tim yang berada di bawah naungan legenda MotoGP Valentino Rossi. Insiden tersebut terjadi saat kedua pembalap tengah bertarung sengit memperebutkan posisi pada paruh kedua balapan. Kontak di tikungan terakhir membuat Marc Marquez keluar lintasan hingga masuk ke area kerikil. Meskipun berhasil kembali ke trek dan menyelesaikan balapan, pembalap asal Spanyol itu harus kehilangan banyak waktu berharga. Akibat rangkaian insiden tersebut, Marquez akhirnya finish di posisi ke-7. Sebelumnya ia sempat berada di urutan ke-6, namun harus kehilangan satu posisi setelah dinyatakan melampaui batas lintasan dengan memasuki area hijau di salah satu tikungan Asen. Hasil tersebut membuat Marquez pulang dari Belanda dengan perolehan poin yang jauh lebih sedikit dibandingkan dua seri sebelumnya di Hungaria dan Republik Ceko, ketika ia tampil dominan dan sukses meraih kemenangan. Meski demikian, hasil finish ke-7 sebenarnya masih bisa dianggap cukup positif jika melihat banyaknya drama yang terjadi sepanjang balapan. Beberapa rival utama dalam perebutan gelar justru mengalami nasib yang lebih buruk. Marco Bezzecchi gagal membawa pulang poin maksimal setelah terjatuh di awal balapan. Padahal sepanjang akhir pekan, pembalap Italia itu tampil sangat kompetitif dan berpeluang mengoleksi poin besar. Sementara itu, rekan setim Marquez di Ducati Lenovo, Francesco Bagnaia, harus mengakhiri balapan lebih cepat akibat masalah mekanis pada motornya. Pedro Acosta juga gagal menyelesaikan lomba setelah mengalami kendala fisik yang memaksanya kembali ke pit sebelum finish. Di tengah banyaknya pembalap yang mengalami masalah, Marquez memilih pendekatan berbeda. Ia mengaku sejak awal memang tidak datang ke Asen dengan target memenangi balapan, melainkan berusaha mengamankan poin sebanyak mungkin sambil menghindari cedera. Strategi tersebut sempat berjalan cukup baik. Pada awal lomba, Marquez berhasil naik ke posisi 3 besar setelah memanfaatkan persaingan ketat para pembalap di depannya. Ia kemudian terlibat duel menarik dengan Pedro Acosta sebelum akhirnya disalip Francesca Bagnaia. Namun, puncak drama terjadi ketika dirinya bertarung melawan Fabio Di Giannantonio. Keduanya saling beradu kecepatan hingga memasuki tikungan terakhir. Dalam duel yang berlangsung sangat ketat tersebut, terjadi kontak antar motor yang membuat Marquez terdorong keluar lintasan menuju area kerikil. Insiden itu langsung mengingatkan banyak penggemar MotoGP pada peristiwa kontroversial di Asen tahun 2015 saat Marc Marquez dan Valentino Rossi bersenggolan pada lap terakhir. Bedanya, kali ini posisi keduanya seolah berbalik. Jika dulu Rossi keluar lintasan saat bertarung dengan Marquez, kini justru Marquez yang mengalami nasib serupa ketika berduel dengan pembalap dari tim milik Rossi. Meski insiden tersebut memicu perdebatan di kalangan penggemar, Race Direction memutuskan tidak memberikan hukuman atas kontak yang terjadi. Fabio Di Giannantonio hanya dikenai penalti karena dianggap memotong tikungan, bukan karena bersenggolan dengan Marquez. Menariknya, Marc Marquez memilih untuk tidak memperpanjang polemik tersebut. Juara dunia bertahan itu menerima keputusan Race Direction dan enggan melontarkan kritik kepada rivalnya. Itu adalah insiden balapan. Race Direction sudah menjelaskan bahwa hukumannya bukan karena kontak, tetapi karena memotong tikungan. Saya menerima keputusan itu. Saya memilih diam dan fokus balapan, ujar Marquez. Pembalap asal Cervera tersebut juga mengakui bahwa balapan di Asen terasa sangat menguras tenaga. Karena kondisi fisiknya belum sepenuhnya ideal, ia sengaja mengatur ritme sejak awal agar mampu bertahan hingga garis finish tanpa mengambil risiko berlebihan. Marquez bahkan mengungkapkan alasan memilih menggunakan ban belakang lunak ketika sebagian besar pembalap justru memakai kompon medium.
Menurutnya, pilihan tersebut merupakan strategi terbaik, mengingat kondisi fisiknya yang tidak memungkinkan memaksimalkan performa ban medium sepanjang balapan. Selain membahas jalannya lomba, Marquez juga memberikan pujian kepada sang adik, Alex Marquez, yang mampu finish di posisi kelima meski belum berada dalam kondisi fisik terbaik. Ia menilai Alex tampil sangat cerdas dalam mengatur kecepatan sepanjang akhir pekan dan kembali membuktikan kualitasnya sebagai salah satu pembalap terbaik di grid MotoGP saat ini. Kini perhatian Marc Marquez langsung tertuju ke seri berikutnya di Sachsenring, sirkuit yang selama ini dikenal sebagai salah satu lintasan favoritnya. Meski meninggalkan Assen dengan selisih 40 poin dari pemuncak klasemen Jorge Martin, Marquez masih optimistis peluang mengejar gelar dunia tetap terbuka. Dengan karakter Sachsenring yang sangat sesuai dengan gaya balapnya, Marc Marquez berharap bisa kembali tampil kompetitif dan memangkas jarak poin dalam persaingan perebutan gelar MotoGP 2026.